agamaku mengajarkan aku bersikap untuk berperilaku baik kepada siapapun. Oke. Mereka kan sebenarnya butuh diakui aja. Apapun yang mereka lakukan selama itu positif, aku pasti support. Mungkin hal yang harus ditambah, digenjot oleh pribadi seorang guru itu nilai kreativitas yang dia miliki. Halo Tretan, kita kembali di part kedua bersama Pak Guru Ahmad Yani yang masih aku panggil Ian. Kita bakalan bicara tentang lebih dalam lagi tugas-tugasnya di sekolah. Dari guru ke guru misalnya. Bagaimana membangun komunikasi antar guru ke guru? Kayak ngebangun hubungan aku sama kamu ini. Oke, gimana? Jadi semuanya santai karena kita kan di sana motonya itu kekeluargaan ya. Jadi segala hal itu harus dibicarakan begitu. Jadi teman-teman guru juga di samping karena umur mereka masih muda-muda juga. Terus yang kedua itu mereka tidak menutup diri untuk sesuatu yang baru. Jadi kita komunikasi kita tuh lancar. Entah itu masalah pendidikan, entah itu curhat masalah di luar pendidikan. Kayak misalkan tempat makan itu yang enak. Oke, kau menerima itu juga? Iya, Oke. pokoknya semuanya kita bahas, kita bicarakan begitu loh. Lebih-lebih segala sesuatu yang berkaitan dengan kemajuan sekolah ke depan itu seperti apa, kita bahas dengan enak. Yang kamu bayangkan dari guru-guru sekarang, metode mengajarnya sudah cukup atau? Metode mengajar guru-guru hari Minum inilah. ya? Oke, nggak apa-apa. Kita sambil minum juga. Oke. Kalau dibilang cukup tentu tidak cukup ya, karena sekarang kan zaman sudah berubah, 4.0 mau ke 5.0 dan segala macam gitu. Jadi perkembangannya sedemikian pesat dan sangat luar biasa sekali. Mungkin hal yang harus ditambah, digenjot oleh pribadi seorang guru itu nilai kreativitas yang dia miliki begitu. Jadi tidak boleh hanya terpaku pada satu buku saja atau satu literatur saja. Jadi harus merompat lebih jauh lagi. Kalau aku pribadi ke anak-anak itu, anak-anak tak bantu mereka untuk menemukan jati diri mereka yang berkaitan dengan materi yang aku bawakan tuh kayak apa. Misal, contoh, aku menjelaskan mengenai listrik. Aku tidak hanya menjelaskan, aku langsung suruh mereka bawa alat ini A, B, C, bawa. Setelah itu aku langsung demonstrasi. Aku mau buat listrik nih, rangkaian seri, buat. Sekarang coba kamu buat. Sekarang biar lebih ada esensinya, kamu buatkan videonya, tutorial, langsung taruh di YouTube-mu. Wah, ini ketika misalkan seperti itu, ada banyak nilai yang mereka dapatkan. Selain mereka tahu bagaimana cara merangkai, tapi juga mereka bisa menambah wawasan mereka tentang dunia digital itu seperti apa. Aku motong nih, kamu mau jawab atau tidak terserah kamu, tapi aku pengen tanya. Setiap kali kamu mengajar, pernah tidak menyampaikan kutipan-kutipan agama kita misalnya, meskipun itu tidak secara langsung? Sering sih, cuma mungkin secara umum ya, kayak misalkan nilai-nilai kejujuran. Oke. Bagaimana kamu menjelaskannya? Misalkan jujur itu adalah salah satu bentuk perbuatan yang bakal mengangkat harkat dan martabatmu misalkan. Jadi ketika misalkan kamu sudah tidak jujur satu kali, maka harkat dan martabatmu pada saat itu hancur seketika. Karena suatu ketika pasti orang-orang tahu bahwa kamu telah melakukan kebohongan. Maka jangan sekali-kali berkata tidak jujur. Misalkan kayak gitu, Bang. Jadi tidak langsung ngutip ayat gitu, hadis enggak ya? Enggak, karena itu sudah di luar Di luar konteks pembelajaran. Di luar konteks pembelajaran. Jadi aku tidak mau mencampur adukan agamaku. Cuma intinya adalah aku menjadi pribadi yang dituntut oleh agamaku untuk menjadi pribadi yang berakhlak karimah, menjadi pribadi yang berperilaku baik. Aku di sana itu tidak menunjukkan agamaku apa, tapi aku menunjukkan bahwa agamaku mengajarkan aku bersikap untuk berperilaku baik kepada siapapun. Oke. Karena mungkin kalau misalkan secara langsung mengutip ayat atau hadis mungkin itu nggak masuk, malah nggak make sense ke mereka. Oke. Mestinya dibuat umum seperti kamu sampaikan. Menurutmu memang dari gambaran pendidikan di sana beneran nggak ada guru killer, nggak ada guru pemalas, termasuk beneran nggak ada siswa nakal gitu? Nakal, kategori nakal itu namanya anak-anak ada ya. Oke. Nakalnya kalau kurang ajar enggak.
Aku membedakan anak-anak itu dalam 3 kategori. Oke. Ya, wajar, nakal, sama kurang ajar. Kalau wajar ya main-main gitu, teriak-teriak Kalau nakal mungkin ya usil sama temennya tapi nggak begitu parah. Kalau kurang ajar itu sudah ngata-ngatain guru dan segala macam, lempar-lempar pakai batu tuh kurang ajar sudah. Nggak ada sih yang kurang ajar. Kok nakal ya namanya nakalnya anak-anak ya. Oke. Kadang hanya karena kita nggak suka sama orang teriak, tiba-tiba ada anak-anak teriak padahal dia sedang eksplorasi diri, dianggapnya nakal gitu. Oke. Aku juga termasuk guru yang tidak suka tidak suka menegur anak-anak ketika mereka teriak-teriak. Ada kan ketika teriak-teriak dimarahi kan? Enggak. Aku lihat dulu konteksnya, mereka teriak-teriak itu ketika jam apa. Ketika jam istirahat, aku bakal biarin mereka teriak-teriak. Oke. Karena itu dunianya mereka itu main dan teriak-teriak. Tapi ketika misalkan sudah jam masuk, mereka teriak-teriak, nah di situ baru aku masuk. Tapi tidak dalam memarahi mereka, tapi memberitahu mereka bahwa jam teriak-teriak sudah habis, waktunya masuk begitu loh. Oke. Pertanyaan ini untuk kamu, kenapa menjadi seorang guru itu merasa nyaman? Kenapa menjadi seorang guru merasa nyaman? Apa alasannya begitu ya? Alasannya karena ketika kita memberikan materi ke anak-anak, terus anak-anak mungkin apa yang kita sampaikan masuk ke dalam hati mereka, terus mereka mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, itu yang membuat kita tuh merasa bangga. Kita merasa, aduh, seru nih, keren nih, berhasil nih. Gitu. Kayak misalkan kita ketika masuk memberikan instruksi ke anak-anak, nanti ketika kamu menemukan siswa yang ternyata tidak membawa bekal atau sangu, kamu berbagi, ada banyak nilai yang bisa kamu dapatkan, nilai kemanusiaan dan ketuhanan di situ. Dan ternyata setelah istirahat, kita menemukan anak tersebut gitu loh. Ada temannya tidak membawa sangu, terus dia bagikan. Setelah ditanya kenapa, ini saya mau berbagi Pak, seperti apa yang Bapak sampaikan. Saya ingin menjadi pribadi yang lebih berguna. Wah, itu luar biasa. Sering aku dapat seperti itu. Kayak misalkan lagi, aku selalu bilang ke anak-anak, ketika kamu melakukan kesalahan, maka kamu harus bertanggung jawab. Oke. Tanggung jawabnya itu kalau di kelas membaca Pancasila. Biasanya anak-anak kalau melakukan kesalahan kan nggak pernah ngaku kan, apalagi nggak ketahuan. Di kelas 6, ini lucu nih. Di kelas 6 itu tiba-tiba, bukan cuma sekali 2 kali, sering sih. Tiba-tiba anak-anak itu mundur ke belakang, berdiri biasanya langsung. Oh, dan mereka? Dan aku nggak tahu ngapain gitu loh. Setelah itu tiba-tiba mereka baca Pancasila. Setelah dikulik kenapa? Karena mereka baru melakukan kesalahan. Kesalahan itu nggak pernah aku ketahui apa kesalahannya, tapi mereka langsung mengakui dan melakukan tindakan tanggung jawab itu gitu. Siap. Sampai sejauh itu. Dan itu membuat aku bangga. Satu lagi, kayak misalkan sudah waktunya jam pulang, tapi mereka masih ngotot nggak mau pulang, mau belajar. Seru nggak tuh? Ada gitu? Ada kemarin. Oh. Itu kalau tidak salah 2 hari sebelum libur puasa. Aku nyuruh anak-anak pulang, ayo pulang. Tak mau mereka, masih mau belajar. Aduh. Karena mungkin kita ketika dulu di sekolah malah pengen pulang lebih awal. Ya itu dia. Yang alhamdulillah kenakalan kita bersama, mungkin aku lebih banyak, nggak nurun ke mereka gitu. Aduh, nah, kita agak panjang. Kamu sebagai guru melihat siswa, kalau misalnya kenakalan-kenakalan yang diakibatkan oleh Android atau gadget itu, kau terdampak secara langsung nggak sih? Misalnya tiba-tiba mereka ngajak buat konten apalah yang unik-unik atau gitu-gitu? Iya, ada. Oh gitu. Beberapa kali ada di antara mereka tuh yang ngajak, Pak, kita buat dance itu ya Pak ya. Cuma ya, aku kan menganggapnya itu positif ya. Aku selalu menganggapnya itu positif. Selama itu bisa membangun karakter mereka nggak masalah. Yang penting nggak berlebihan. Ya aku mengiyakan. Ayo kamu langsung aku bentuk koordinir langsung. Koordinir bentuk kelompok di situ. Kamu ketua kelompoknya. Kamu cari tarian apa yang kamu mau. Kamu bawakan. Nanti pengen lihat hasilnya kayak apa. Mereka kan sebenarnya butuh diakui aja. Ya, mereka itu butuh diakui karena mereka ingin menunjukkan eksistensi mereka kan. Karena aku berpikir begini, apapun yang mereka lakukan selama itu positif, aku pasti support. Jadi aku tidak mau menjadi guru oknum guru orang dulu ya. Ketika misalkan nggak sesuai dengan gurunya padahal itu positif, tiba-tiba dia bilang, enggak ah. Wah itu aku enggak seperti itu. Ya. Yang paling akhir menurutmu kunci menjadi guru yang simpel-simpel aja, yang menurutmu
ini penting nih untuk jadi guru nih? Terakhir nih. Yang paling penting itu adalah kita menyadari bahwa kita mau memberikan pendidikan kepada mereka. Jadi semua dasarnya itu adalah kepada cinta. Oke. Jadi sesuai dengan apa yang dianjurkan Rasulullah, setiap kita mau melakukan sesuatu mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kan? Oke. Dengan kasih dan sayang. Jadi semua yang kita lakukan sebagai guru, lakukan semuanya dengan cinta. Maka semua yang kita sampaikan akan merasuk ke dalam diri siswa dan mereka akan lebih bisa menerima apa yang kita sampaikan dan bisa mengaplikasikan di kehidupan nyatanya. Oke. Jadi seperti ada yang lain? Yang lain tetap semangat apapun yang terjadi. Oke, itu pertanyaan terakhir. Terima kasih. Oke Tretan, itu tadi diskusi kita di part kedua. Ketemu lagi, sangat seru banget. Ketemu lagi di lain kesempatan. Bye.